Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Fahmi dan kembali gue akan membawakan kisah lanjutan dari karya Simple Man. Tanpa berlama-lama lagi, gue akan mulai ceritanya. Berikut adalah ceritanya. Sabdo baru saja pulang dari pekerjaan sehari-harinya sebagai kuli angkut beras di pasar. Seperti biasa, tak ada yang menyambutnya di rumah. Hanya ada ibu yang terbaring di kamar. Sabdo tak mengerti kenapa ibu menjadi seperti ini. Ada yang bilang ibu diguna-guna sehingga isi kepalanya mirip kacau. Namun Sabdo tak percaya perkataan orang-orang. Semua ini bermula ketika Sabdo melihat bapak menghajar ibu di depan matanya. Ia menendang kepala, menyambak rambut, lalu menghantam wajah ibu hingga ibu tersungkur, jatuh dengan darah yang terus-menerus keluar dari hidungnya. Sabdo tak terima ibunya diperlakukan seperti ini di usianya yang masih tergolong muda. Saat itu 16 tahun, Sabdo berlari mendorong bapak yang usianya sudah berkepala 4. Namun lelaki itu dengan mudah mencengkram lengan Sabdo sebelum mencekik lehernya kuat-kuat. Untuk sepersekian detik Sabdo merasakan napasnya memburu. Ia berusaha melawan, tetapi tenaga mereka berbeda jauh. Sabdo perlahan kehilangan keseimbangan. Bapak menghajar Sabdo, memukuli wajahnya dengan keras. Ibu yang melihat itu langsung berhenti mohon kepada suaminya agar melepaskan anaknya. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sebuah kebenaran yang baru kali pertama Sabdo dengar muncul dari mulut lelaki yang selama ini ia panggil sebagai seorang bapak. Dia bukan anakku, iki ngunu anakmu, ampek wong bangsat iku. Sabdo mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Aku bukan anak bapak. Tanpa aba-aba, laki itu kembali mendorong Sabdo hingga tersungkur menghantam meja. Kemudian ia menghadiahi wajah Sabdo dengan satu pukulan yang membuatnya seketika terlentang tak mampu berdiri lagi. Kamu itu bukan anakku, tanya sendiri ke ibumu. Bapak mendengus sebelum melangkah pergi. Sabdo hanya melihat langit-langit sembari memikirkan kata-kata bapaknya barusan. Pukulan bapak tak terasa sakit sama sekali, bahkan nyeri pun tidak. Namun kata-kata yang membuat Sabdo merasa ada sesuatu yang menusuk-nusuk hatinya. Dan ia merasakan rasa sakit yang teramat sangat. Ia bukan anakku. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang dalam kepalanya. Tak lama kemudian terdengar suara pintu dibanting, gubrak. Laki itu melangkah pergi meninggalkan Sabdo bersama ibu. Ibu berusaha bangkit dari tempatnya. Ia membantu Sabdo untuk berdiri. Setelah itu ibu mengurung diri di kamar. Malamnya Sabdo berusaha memejamkan mata, lelah dengan kebingungan yang menguras isi kepalanya. Lelah dengan segala kemalangan yang selalu menimpa hidupnya. Saat Sabdo mulai perlahan-lahan menembus warna hitam di dalam mimpinya, ia melihat sosok orang tua misterius duduk di kursi tua. Seekor kambing hitam berdiri di sampingnya. Laki tua dengan tubuh tinggi besar itu sedikit membungkuk. Ia terus mengatakan kata-kata yang sama berulang pada Sabdo. Cunguk sono, canguk sonoku. Tak mengerti apa yang ia maksud. Sabdo hanya menatap wajah si lelaki tua yang terlihat lelah itu. Bola matanya memutih seputih janggut dan kumis panjangnya. Lelaki tua itu seperti mengenali dirinya. Kuncoro trah balasedo wes nemukno cangkusonone merinio le Sabdo putuku mirinio lus ndase pokolono ben dadi rewanganmu. Sabdo bergeming. Ia masih bingung. Orang tua itu mengaku bahwa ia adalah kakeknya yang sudah lama mati. Namun apa hubungannya dengan dirinya? Lalu kenapa dengan kambing hitam itu yang sekarang berjalan mendekati?
omongno ne awakmu kepingin wong iku mati. Sabdo masih diam, ia merasa tak mengerti maksud kalimat lelaki tua itu. Tiba-tiba kambing hitam itu mengelus-eluskan kepala ke tubuh Sabdo. Lalu Sabdo melihat bayangan wajah seseorang, wajah yang ia kenal. Wajah bapak terbayang di depan wajah seekor kambing hitam itu. Sabdo terbangun dari tidurnya dengan keringat membasahi wajah. Sabdo berharap ia dapat melupakan hal mengerikan yang baru saja ia lihat. Wajah bapak menganga dengan darah yang terus-menerus keluar dari lubang-lubang yang muncul di tubuhnya. Lubang yang entah dari mana datangnya. Seperti darah yang dikuras dari dalam tubuh bapak mati. Kulitnya menyusut sampai menampakkan tulang belulangnya. Dari jendela kamar, Sabdo melihat hari semakin gelap. Ia melangkah turun dari depan, berniat untuk membasuh wajah. Melupakan setiap detail kengerian mimpinya itu. Sabdo berusaha meyakinkan dirinya bahwa mimpi hanyalah mimpi. Bunga tidur yang tidak bisa dikendalikan oleh semua orang, bahkan sesuatu yang harus dipercaya. Sabdo membuka pintu kamar lalu berjalan menuju dapur. Langkahnya terhenti saat ia mendengar sebuah suara dari di ruang tengah seperti suara air yang menetes dari langit-langit. Tes, tes, tes. Di luar tidak hujan, jadi tak mungkin suara itu berasal dari genting yang bocor. Sabdo menelusuri ruang tengah, tatapannya mencari sampai langkahnya terhenti saat kakinya merasakan sesuatu yang terasa basah. Sabdo menunduk memandang lantai dalam gelap, ia melihat genangan. Air apa ini? Sabdo perlahan menoleh ke atas. Seseorang menempel di langit-langit dengan tangan dan kaki terbuka. Bapak, ia mengerang kesakitan dalam keadaan kulit mengelupas di sekujur tubuh bapak. Yang telanjang terdapat lubang-lubang kecil yang terus-menerus meneteskan darah. Malam itu bapak mati, kematian yang akan terus menghantui hidup Sabdo selama-lamanya. Seminggu setelah pemakaman bapak, semua terasa berbeda. Tetangga saling berbisik, berbicara tentang bagaimana bapak mati. Desas dan sus menyebar, mulai dari ilmu hitam hingga santet dari orang yang benci bapak. Namun tak pernah ada yang tahu apa yang sebenarnya menimpa bapak, termasuk Sabdo sendiri. Sabdo mengetuk pintu kamar ibu, tetapi ibu tak kunjung menjawab. Perlahan Sabdo mendorong pintu ibu. Ibu tengah berbaring melamun memandang kosong langit-langit. Sabdo mendekati. Ia duduk di samping wanita malang itu. Mengelus rambutnya, kulit ibu tampak sangat kering. Pandangan matanya masih saja kosong. Dengan sabar, Sabdo menepuk-nepuk pelan selimut kusam yang membalut tubuh ibu. Mencoba menenangkan hati perempuan malang itu. Namun sayangnya ibu tetap bergeming, tak menjawab setiap kata yang keluar dari mulut Sabdo. Ia hanya diam, masih diam, dan terus diam. Bu, mungkin Sabdo sudah bertanya ratusan kali, tapi tidaklah ibu mau memberitahu siapa bapakku. Perempuan itu masih diam mematung, tak ada tanda bahwa ia akan menjawab pertanyaannya. Sabdo tersenyum, tak berkecil hati. Ia mulai berjalan meninggalkan ruangan saat tiba-tiba ibu mengatakan sesuatu tanpa menoleh memandang Sabdo. Kuncoro, kuncoro. Oke, teman-teman. Gua rasa sekian dulu cerita lanjutan ini. Makasih banyak penonton dari awal hingga akhir. Dan buat kalian yang baru berkunjung di channel gua, jangan lupa subscribe, like, share, and comment sebagai bentuk dukungan dan support kalian. Kita lanjut lagi di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.